Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Herlina dengan NIM 1904010102 dari kelas Farmasi D 2019 Universitas Perjuangan. Akan memaparkan materi tentang perbedaan dari titrasi nitrimetri dengan titrasi bromometri. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Kimia Kuantitatif. Nitrimetri adalah metode titrasi yang menggunakan NaNO2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Pembentukan garam diazonium berjalan lambat. Oleh karena itu, untuk mempercepatnya dapat ditambahkan KBr sebagai katalis. Zat yang dapat dititrasi dengan nitrimetri adalah zat yang mengandung gugus NH2 atau amin aromatis primer, atau zat lain yang dapat dihidrolisis atau direduksi menjadi amin aromatis primer. Titrasi nitrimetri merupakan titrasi yang dipergunakan dalam analisa senyawa-senyawa organik, khususnya untuk persenyawaan amina primer. Penetapan kuantitas zat didasari oleh reaksi antara fenilamina primer aromatik dengan natrium nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Reaksi ini dikenal dengan reaksi diazotasi. Hal-hal yang diperhatikan dalam nitrimetri adalah: yang pertama, suhu. Ketika titrasi, suhu harus berkisar antara 5 sampai 15 derajat Celcius. Meskipun sebetulnya pembentukan garam diazonium berlangsung pada suhu yang lebih rendah, antara 0 sampai 5 derajat Celcius. Dalam temperatur 5 sampai 15 derajat Celcius, digunakan KBr sebagai stabilisatornya. Titrasi tidak bisa dilakukan pada saat suhu tinggi. Hal tersebut dikarenakan HNO2 yang terbentuk akan menguap ketika suhu tinggi. Garam diazonium yang terbentuk dapat terurai menjadi fenol. Yang kedua, keasaman. Berlangsungnya titrasi ini yaitu pada pH 2. Hal tersebut diperlukan untuk merubah NaNO2 menjadi HNO2 yang merupakan proses pembentukan garam diazonium. Yang ketiga, kecepatan reaksi. Berlangsungnya reaksi diazotasi tergolong lambat sekali, sehingga supaya reaksi bisa sempurna, maka titrasi perlu dilakukan secara perlahan-lahan dengan pengocokan secara kuat. Pada awal titrasi, frekuensi tetesan kurang lebih 1 ml per menit. Kemudian saat menjelang titik terakhir menjadi 2 tetes per menit. Sedangkan bromometri merupakan penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi reduksi oksidasi di mana proses titrasi reaksi antara reduktor dan bromin berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebih. Bromometri merupakan salah satu metode oksidimetri dengan dasar reaksi dari ion bromin dan kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi. Bromin yang dibebaskan akan merubah larutan menjadi warna kuning pucat. Warna ini sangat lemah sehingga tidak mudah untuk menetapkan titik akhir. Untuk menaikkan kecepatan, titrasi dilakukan dalam keadaan panas dan dalam lingkungan asam kuat. Bromin yang dibebaskan tidak stabil karena mempunyai tekanan uap yang tinggi dan mudah menguap. Karena penetapan harus dilakukan pada suhu serendah mungkin, serta labu yang dipakai untuk titrasi harus ditutup. Proses yang terjadi pada titrasi bromometri. Yang pertama, kelebihan KBr dalam larutan menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat. Yang kedua, ditambahkan HCl pekat untuk memberi suasana asam agar bromin dapat terbebas. Yang ketiga, ditambahkan Ki maka menghasilkan iodida yang dioksidasi oleh bromin menjadi iodin yang dititrasi dengan natrium untuk menentukan kadar sampel. Yang keempat, dititrasi sampai warna kuning, lalu titrasi dihentikan.
Kemudian titrasi dilanjutkan sampai larutan tidak berwarna. Yang selanjutnya dalam segi prinsip. Prinsip dasar titrasi nitrimetri yaitu berdasarkan prinsip reaksi diazotasi. Antara lain, yang pertama, pembentukan garam diazonium berasal dari gugus amin aromatik primer atau gugus nitroaromatik dan amin aromatik sekunder. Yang kedua, pembentukan senyawa nitrosamin berasal dari amin alipatik sekunder. Yang ketiga, pembentukan senyawa Ag dari gugus hidrazida. Yang keempat, pemasukan gugus nitro yang jarang terjadi dikarenakan nitrasi dengan asam nitrit dalam suasana asam sangat sulit. Sedangkan prinsip titrasi bromometri yaitu berdasarkan reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Antara lain, 1. Dibutuhkan lingkungan asam karena kepekatan ion H+ berpengaruh terhadap perubahan ion bromat menjadi ion bromida. Yang kedua, kelebihan kalium bromat menyebabkan ion bromida berubah menjadi ion bromat. Yang ketiga, jika reaksi antara senyawa reduktor dan bromin dalam lingkungan asam berjalan cepat, maka titrasi dapat dilakukan langsung, di mana akhir titrasi ditunjukkan dengan munculnya warna bromin dalam larutan. Tetapi jika reaksi antara bromin dan zat yang akan ditetapkan berjalan lambat, maka dilakukan titrasi secara tidak langsung, yaitu dengan menambahkan larutan bromin berlebih, dan bromin yang berlebih ini ditetapkan secara iodometri dengan titrasi natrium tiosulfat baku. Selanjutnya dari segi pentiter. Nitrimetri adalah metode titrasi yang menggunakan NaNO2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Pembentukan garam diazonium berjalan lambat. Oleh karena itu, untuk mempercepatnya dapat ditambahkan KBr sebagai katalis. Sedangkan bromometri adalah metode titrasi yang menggunakan Na2S2O3 sebagai pentiter. Selanjutnya, dalam segi analit. Zat yang dapat dititrasi dengan nitrimetri adalah zat yang mengandung gugus NH2 atau amin aromatis primer, seperti sulfadiazin, sulfaguanidin, sulfameragin, dan bezokain. Atau zat lain yang dapat dihidrolisis atau direduksi menjadi amin aromatis primer. Sedangkan bromometri digunakan untuk menganalisis kadar zat isoniazid, natrium salisilat, dan asetanilida. Selanjutnya dalam segi indikator. Titrasi nitrimetri memiliki dua jenis indikator, yaitu satu indikator luar. Dapat digunakan kanji Ki atau pasta kanji Ki yang akan memberikan warna biru kalau nitrit berlebih. Ion triiodida akan memberikan warna biru pada kertas kanji atau pasta kanji. Yang kedua, indikator dalam. Indikator dalam adalah indikator yang dipakai dengan cara memasukkan indikator tersebut ke dalam larutan yang akan dititrasi. Indikator dalam terdiri atas campuran tropeolin 00 dan metilen biru dengan perbandingan 5:3. Tropeolin 00 merupakan indikator asam basa yang berwarna merah dalam suasana asam dan berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit. Sedangkan metilen biru sebagai kontras warna sehingga pada akhir titrasi akan terjadi perubahan dari ungu menjadi biru sampai hijau tergantung senyawa yang dititrasi. Sedangkan titrasi bromometri menggunakan indikator kanji dan amilum, yaitu dalam segi cara penetapan kadar atau metode. Pada titrasi nitrimetri, yang pertama dapat menggunakan indikator luar
atau eksternal, atau indikator dalam atau internal. 2. Secara potensiometri, yaitu menggunakan elektrode kalomel platina atau platina-platina. Sedangkan pada titrasi bromometri yaitu dengan cara titrasi tidak langsung. Cara tidak langsung yaitu menggunakan brom yang dihasilkan oleh KbRO3 dan KBr dalam suasana asam, di mana kelebihan dinyatakan langsung. Kelebihan brom direaksikan dengan Ki berlebih, lalu iodium yang terbentuk dibebaskan dengan cara dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat menggunakan indikator kanji hingga warna biru tepat hilang. Dan selanjutnya dalam segi contoh atau aplikasi penggunaan titrasi. Untuk titrasi nitrimetri, contoh aplikasinya yaitu 1. Penetapan kadar senyawa dengan gugus amin aromatik primer, misalnya sulfadiazin, sulfaguanidin, dan sulfameragin. Yang kedua, penetapan kadar senyawa dengan gugus aromatis non-primer, misalnya suksinil sulfatiazol dan phthalil sulfatiazol. Sedangkan untuk titrasi bromometri, contoh aplikasinya yaitu yang pertama, analisis sediaan farmasi, seperti analisis kualitatif berupa identifikasi organoleptik, dan analisa kuantitatif digunakan untuk menentukan kadar suatu senyawa. Yang kedua, digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa organik aromatis seperti penol asam salisilat, resorcinol, dan paraklorpenol. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.